ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bukan hanya terlihat di masjid saja, tapi juga terasa di rumah, di pasar dan di media sosial kita. Baru saja kita melihat jamaah sekalian satu kasus yang cukup viral di media sosial, yaitu adanya pedagang es kue jadul yang tertuduh membuat dagangannya dari bahan spons. Namun setelah dilakukan tes lab jamaah sekalian, ditemukan bahwa bahan yang digunakan ternyata aman dan layak pakai. Polisi dan pihak yang menuduh telah minta maaf dan berupaya membersihkan nama sang pedagang karena berita ini sudah terlanjur viral di media sosial. Perkara semacam ini jemaah sekalian bukan kali pertama terjadi. Kita sering melihat peristiwa serupa terjadi dan viral sehingga merugikan banyak pihak. Padahal hal ini jemaah sekalian terkait dengan harga diri dan nama baik seseorang yang seorang muslim wajib untuk saling menjaganya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah di depan mata. Banyak orang sibuk menyiapkan menu sahur tapi lupa menyiapkan akhlak, sibuk mengecek jadwal imsak tapi lalai mengecek lisan dan jempolnya. Padahal sebelum puasa menahan lapar, Allah Subhanahu wa taala ingin kita belajar menahan dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian telah mengingatkan kita dengan sebuah peringatan yang sangat tegas. Beliau bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini jamaah sekalian menguncang kesadaran kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedang berbicara tentang orang yang tidak puasa, tetapi tentang orang yang berpuasa namun puasanya kehilangan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lapar dan hausnya ada, tetapi pahala puasanya terancam hilang. Para ulama menjelaskan bahawa yang dimaksud dengan qaul az-zur bukan hanya kebohongan yang diucapkan secara terang-terangan, maknanya jauh lebih luas dan lebih halus. Ia mencakup setiap perkataan dan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, seperti fitnah, tuduhan tanpa bukti, merusak nama baik seseorang, serta menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya.
Maka di zaman hari ini jemaah sekalian, qaul az-zur tidak hanya keluar dari mulut, tetapi juga dari jempol dan layar gawai kita. Satu kalimat yang diketik tanpa ilmu, satu berita yang dibagikan tanpa tabayyun bisa menjatuhkan kehormatan seorang muslim jemaah sekalian dan menghapus pahala puasa yang kita harapkan selama sebulan penuh. Inilah sebabnya jemaah sekalian, menjaga lisan dan media sosial bukan perkara kecil. Ia adalah penentu apakah puasa kita benar-benar diterima atau sekadar menahan lapar dan haus tanpa nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ya di sebuah zaman yang disebut sebagai zaman FOMO, fear of missing out. Ya, rasa takut ketika merasa tertinggal dari apa yang sedang ramai dibicarakan oleh orang-orang. Bahkan ya, orang cemas bukan karena tidak paham kebenaran, tetapi karena takut tidak tahu isu terbaru, takut tidak ikut berkomentar, takut dianggap tidak update, tidak menyambung dan tidak relevan di mata manusia. Akhirnya jemaah sekalian, yang dicari bukan lagi kebenaran, melainkan ekstensi diri. Yang penting ikut bersuara meskipun tidak tahu duduk persoalannya. Yang penting ikut membagikan atau salahnya meskipun belum jelas benar atau salahnya. Padahal jemaah sekalian, ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, diam karena tidak tahu jauh lebih mulia daripada berbicara tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dengan sangat jelas, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Ayat ini ya bukan hanya larangan mengikuti langkah kaki, tetapi juga larangan mengikuti harus opini, harus emosi dan harus viral tanpa dasar ilmu. Seseorang mukmin ya dituntut untuk tenang, berhati-hati dan bertanggung jawab atas setiap apa yang dia lakukan dan tindakan yang apa dia lakukan, termasuk yang ia tulis dan bagikan di media sosial. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan standar yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian suatu berita maka telitilah. Ya, ayat ini mengajarkan kepada kita jemaah sekalian bahwa kehati-hatian lebih utama daripada kecepatan dan kebenaran lebih mulia daripada sensasi. Seorang mukmin tidak tergesa-gesa, tidak mudah terpancing dan tidak rela menjadi bagian dari penyebar kebohongan meskipun hanya dengan satu kali klik. Karena jemaah sekalian, sekali sebuah tuduhan terlanjur viral, kerusakannya bisa berlangsung lama. Nama baik seorang bisa runtuh dalam hitungan menit, sementara klarifikasi seringkali datang terlambat dan kalah cepat dari fitnah. Inilah sebabnya jemaah sekalian, Islam yang mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menimbang dengan ilmu dan memastikan kebenaran sebelum lisan dan jempol kita bergerak. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan prinsip agung dalam menjaga hubungan bersama kaum muslimin. Beliau bersabda, kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis ini jemaah sekalian yang menegaskan bahwa kehormatan seorang muslim berada pada kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ia tidak boleh dirusak, direndahkan atau diinjak-injak baik dengan tangan, lisan maupun tulisan. Di zaman hari ini, merusak kehormatan seseorang tidak selalu dengan kekerasan fisik. Cukup dengan satu video yang dibagikan, satu caption yang ditulis, atau satu pesan yang diteruskan, nama baik seseorang bisa runtuh dan luka, dan itu bisa bertahan lama. Dan perlu kita sadari bersama jamaah sekalian, dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia ya tidak selesai ya hanya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menuntut penyelesaian kepada manusia yang dizalimi.
selama maaf belum diminta, selama hak belum dikembalikan, maka dosa itu masih menggantung dan bisa merugikan kita di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadaruna mal muslim muflis?" Qalu al-muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa saqafa dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum futriyat alayhi thumma turiha finnar. Yang artinya jamaah sekalian, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya dan pahala zakatnya, namun ia juga datang dalam keadaan pernah mencaci orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Lalu diberikanlah pahala-pahalanya kepada orang-orang yang ia zalimi. Jika pahalanya telah habis sebelum kezaliman itu terbayar, maka dosa-dosa mereka diambil dan dibebankan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Maka jamaah sekalian, ya mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, manakah yang benar atau manakah yang sebenarnya lebih menakutkan bagi kita? Apakah ya ketinggalan satu isu yang sedang trending hari ini, atau ketinggalan amalan karena terhapus karena kelalaian kita di media sosial? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musim hujan ini membersihkan bumi. Ya, Ramadan datang untuk membersihkan hati kita. Maka sebelum kita menahan lapar, ya tahanlah lisan kita. Sebelum kita menahan haus, ya jagalah jempol kita. Sebelum Ramadan benar-benar datang menyapa kita jemaah sekalian, mari kita sejenak ya berhenti dan bertanya dengan jujur kepada diri masing-masing. Media sosial yang selama kita gunakan sejatinya menjadi apa bagi kita? Apakah ia telah berubah menjadi bidang pahala? Apakah ia telah berubah menjadi ladang pahala, tempat kita menebar kebaikan dan nasihat? Ataukah justru tanpa sadar jamaah sekalian telah menjadi ladang dosa, tempat kita menyebar prasangka, emosi dan kezaliman? Dan jika kita masih ada di hati kita yang pernah kita lukai, masih ada nama baik yang pernah kita rusak, maka jangan tunda untuk meminta maaf sebelum Ramadan tiba. Agar kita bulan suci, ya agar ketika bulan suci Ramadan datang, kita memasukinya dengan hati yang lebih bersih, lisan yang lebih terjaga, dan amal yang lebih ringan, ya untuk diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semoga kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada di dalam perlindungannya. Innallaha amarakum bi amrin 'azim bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna idh qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا